Jadi biar nggak ada kesalahpahaman antara PMI sama majikan ya, karena kalau misalnya kita nggak datang, jadi kayaknya kesannya kurang enak ya, karena antara PMI sama majikan itu kayaknya sama-sama egois kayak gitu. Jadi kita datang, kita selesaiin bareng. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Ini saya lagi habis tugas pelayanan ya. Hari ini ada pelayanan itu Mbak PMI yang beberapa bulan yang lalu kayaknya udah saya bikin konten yang katanya kalau masak HP-nya nggak boleh ditaruh di dapur supaya nggak meledak ya. Jadi hari ini ada waktu saya pelayanan ditemenin sama Mr. Tommy. Halo. Hai. Halo. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Everybody. 今天我们去哪里？去客服。客服 pelayanan ya， 客服。雇主家的女佣有什么问题吗？然后两个问题，一个是放假的问题，就是关于就是雇主要求他就是说几点要回来啊什么这件事情。那另外一个就是手机的问题。手机的问题。对，因为雇主觉得说，用手机可以啊，可是你怎么就是晚上都这么晚了还在讲电话啊这样子。所以第一个是用手机的部分哈。对，第一个放假。放假。第二个是手机。第一个的放假是雇主要求是。外劳哈，外劳要求是1个月1次要放假，对，然后几点出去，几点回来，对，然后雇主后来呢又同意嘛，也都同意， 1个月1次放假，然后早上8点出门，晚上早一点回来，大概7点。他同意他就是出门放假，然后你告诉我你几点回来，那你说的，所以你就是要跟我，你就是要几点回来。这样子。对，你也不要太晚，他也希望你早点回家。刚那个小姐都跟我们讲说，跟外劳讲说，不用扣薪水哈。就3月的。3月部分就不用扣薪水。因为雇主觉得说，你3月的表现不错啊，不错啊，就不要扣薪水。这样很好啊。对。小姐都可以沟通，好。那这是放假的部分是处理解决了哈。对，没有问题。那第二个是讲电话，对，手机的。那手机的部分是因为外劳晚上是9点半，阿妈休息，老人家休息室洗碗。小姐说那个不要再打电话了，用手就是阿妈如果休息的时候啊，睡觉，那就不要再讲了，不然老人家晚上可能一点点声音他就起来了。对，那也很麻烦。如果没有睡觉很辛苦，他一直要尿尿。对啊，你就一直扶他尿尿，你就饱了，你整晚不要睡啊。你昨天在干嘛？我整晚都在扶阿妈尿尿。对，所以他会很累，明天你要上班，所以晚上小姐意思说不让他用手机嘛，对不对？雇主从头到尾都没说不准用，只是说老人家休息的时间不要用啊。你可能煮菜最好也不要用，怕危险。对。然后就是后来呢，外劳后来呢有配合嘛？他都配合，他也知道了。Oke. 对。Jadi hari ini ya teman-teman, saya artikan hari ini saya pelayanan yang beberapa bulan yang lalu pernah saya bikin konten. Nah. Hari ini ada permasalahannya, kita selesaiin. Jadi biar nggak ada kesalahpahaman antara PMI sama majikan ya, karena kalau misalnya kita nggak datang, jadi kayaknya kesannya kurang enak ya, karena antara PMI sama majikan itu kayaknya sama-sama egois kayak gitu. Jadi kita datang, kita selesaiin bareng. Nah masalah libur tadi Mbak PMI ini mintanya 1 bulan sekali. Terus berangkat jam 8, pulang jam 8 malam kayak gitu. Tapi majikan ngasih keringanan gini, berangkat pagi jam 8 nggak apa-apa, tapi pulangnya jangan sampai jam 8. Jadi lebih awal supaya karena di rumah ada akong ya, ada ama, ada pasien yang harus dibantu mandi mungkin. Jadi karena dia libur nggak dipotong gaji. Jadi
sebenarnya ini juga udah berterima kasih ya, majikan udah kasih jawaban setiap sebulan sekali boleh libur. Jadi baguslah majikan nggak merasa keberatan dan Mbak PMI juga nggak beratan kayak gitu. Yang permasalahan kedua itu masalah HP ya. Masalah HP tadi penggunaannya siang hari itu bebas, malam memang ada harus diperhatikan ya penggunaannya. Kalau pasiennya udah tidur ke kamar itu jangan sampai ada suara keras, jangan sampai telepon nadanya keras kayak gitu. Karena kalau ama orangnya sensitif ya, pasien itu dengar suara agak keras itu bangun. Kalau bangun dia nggak bisa tidur lagi, sering kencing, bolak-balik kencing. Jadi kan kasihan pasiennya. Terus kasihan juga yang menjaga PMI-nya, dia juga kalau ama nggak tidur dia ikut nggak tidur. Kalau nggak tidur itu pusing. Jadi bawaannya kita nggak mood ya, kita kepikiran terus, jadi perasaan kita apa itu semuanya bad mood ya, nggak baik. Jadi besoknya harus kerja lagi, jadi capek hati, capek pikiran seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya, ini tadi permasalahannya udah selesai. Jadi alhamdulillah semua dua-duanya antara majikan sama Mbak PMI udah saling memahami, menerima. Oke, nanti kita lanjut. Oke teman-teman, ini saya lanjut videonya setelah saya sudah nyampe di rumah ya. Karena tadi ada tugas urgent lagi, jadi saya tadi nggak sempet ngelanjutin videonya, jadi saya sambung sampai di rumah ya. Nah, jadi ceritanya hari ini tuh kita pelayanan tadi ke rumah Mbak PMI ya, kita sama majikan kita di telepon, suruh datang, suruh berkomunikasi. Karena kenyataannya setelah waktu itu ada permasalahan antara PMI sama majikan, kayaknya kalau kita nggak datang itu kesannya kan kurang pas kayak gitu loh ya. Jadi kita itu memang yang utama itu kita pelayanan, datang, bicara baik-baik, dikomunikasikan baik-baik, itu kan bisa menyelesaikan masalah kayak gitu. Jadi harapan saya juga Mbak PMI ini bisa normal kembali, maksudnya nggak ada masalah lagi, nggak sampai dia mendengarkan. Kadang-kadang kan gini, kalau kita cuman lewat telepon, lewat chat ya, permasalahan itu nggak bisa selesai secara baik ya, secara jelas. Karena beda kalau kita datang langsung pelayanan, itu pasti beda. Kita bisa tahu ya karakter seseorang, karakter Mbak PMI, ada juga ke karakter majikan tuh gimana. Kita sama-sama mencari, maksudnya di mana sih permasalahannya. Kalau permasalahannya mungkin ada di PMI, ya kita bisa komunikasi dengan PMI. Kalau permasalahannya mungkin di majikan, kok majikan terlalu kolot, terlalu menekan, terlalu mengekang, itu kan bisa bikin PMI-nya nggak betah. Nah, itu kita tetap harus menegur sama majikan. Bagaimanapun kita sama-sama lah ya, majikan butuh PMI, PMI juga butuh pekerjaan, seperti itu. Jadi kita kalau bisa itu sama-sama bekerja sama yang baik, itu saja harapan saya. Jadi alhamdulillah tadi udah selesai. Terus inti dari permasalahannya tadi, masalah Mbak PMI-nya waktu ditelepon, majikan tuh telepon saya minta libur apa itu, kesannya Mbak PMI maunya pokoknya saya pergi jam segini, pulang jam segini kayak gitu. Terus kalau bisa 1 bulan sekali. Nah, itu sebenarnya kita arahkan untuk kalau misalnya kamu minta jam 8 terus pulang jam 8, ya kita kenapa majikan nggak mengizinkan? Mungkin keberatannya dia sampai rumah harus makan malam ya, nyiapin makan malam. Karena Mbak PMI tadi misalnya libur itu di bulan 3 ini kan nggak dipotong gaji, seperti itu. Terus nanti kalau Mbak PMI ini ya setiap bulannya misalnya liburnya itu pulangnya itu tepat waktu, itu mungkin selamanya juga nggak dipotong gaji. Jadi kan lumayan ya, kita nggak kerja tapi masih terima gaji. Sebenarnya kalau kita mikirnya ya mendingan kita potong, ada juga yang bilang kayak gitu. Jadi orang kan kemauannya beda-beda ya, jadi permintaannya juga beda-beda. Tapi ya sing penting permasalahan hari ini udah selesai, udah sama-sama menerima, ya sudah, kita nggak memperpanjang lebarkan permasalahannya. Terus hal yang kedua yaitu pemakaian telepon ya. Jadi sebenarnya waktu saya mendengarkan komplainan majikan saat dia memasak,
tidak boleh menyalakan handphone, tidak boleh bicara telepon, itu ada sedikit keganjalan ya. Jadi begini, saya cuman mau klarifikasi, meluruskan saja cerita yang sebenarnya. Jadi sebenarnya majikan ini tidak melarang untuk tidak boleh memakai HP, itu tidak. Jadi kalau siang itu kan bebas. Tapi kalau ada tertentu yang tidak boleh, itu misalnya masak ya. Masak itu memang sangat bahaya kalau kita sambil live atau mungkin sambil teleponan, video call, itu memang ada bahayanya. Karena pernah ada kejadian HP itu meledak kayak gitu. Ya, jadi demi kenyamanan semuanya, keamanan semuanya, mungkin ya keamanan diri kita sendiri, terus rumah majikan apa ya, mendingan kita mengikuti saja kemauan majikan gimana. Kan kita masak itu nggak membutuhkan waktu yang lama, jadi 1 jam mungkin paling lama 2 jam udah selesai. Nah nanti kalau setelah masak kan bisa pakai HP lagi seperti itu. Jadi mendingan kita jangan sampai berhenti dulu lah, jangan sampai kita teleponan atau mungkin menggunakan handphone seperti itu. Nah kemudian kalau misalnya malam hari ya, ini saya juga mau jelasin malam hari kapan boleh memakai HP. Malam hari itu kalau misalnya pasien biasanya kan memang PMI tidurnya sama pasien ya. Kalau tidur sendiri itu ya ada sih PMI yang tidurnya sendiri itu ada. Ada juga yang harus sama pasien juga ada. Tapi kita sebagai perawat itu ya kita harus siap ya, karena kita tanggung jawabnya besar ya, supaya mungkin pasiennya nggak jatuh atau mungkin pertolongan pertamanya itu kita yang harus tahu. Jadi semua ini kita harus mengikuti saja permintaan majikan gimana, permintaan pasien gimana. Jadi kalau misalnya Mbak ini 9:30 itu kan sudah beres semua, bawa ama masuk ke kamar. Jadi Mbak PMI ini tidurnya sama ama seperti itu. Nah ama ini masalah pendengarannya itu masih sangat tajam ya, sangat sensitif. Jadi dia nggak tuli, nggak budek. Jadi kalau misalnya ada dengar suara mbaknya teleponan, itu amanya kadang nggak suka. Tapi kalau memang terpaksa dia harus bicara telepon, ama atau majikan ini meminta Mbak PMI ini pergi ke ruang tamu kayak gitu. Jadi jangan di kamar. Kalau di kamar ama nanti nggak tenang, nggak bisa cepet tidur. Kalau orang tua nggak cepet tidur itu pikirannya kan kemana-mana, mikir anaknya, mikir apa-apa kayak gitu. Jadi kan mengganggu tidurnya, istirahatnya ama. Jadi kalau ama nggak bisa tidur ya bolak-balik ke kamar mandi, kencing dan lain sebagainya. Otomatis mengganggu kesehatan ama. Nah, otomatis ini majikannya meminta kalau malam sudah tidur sama ama itu HP-nya jangan sampai terima telepon lagi. Nah, saya juga ngasih saran ke Mbak PMI ini, ya kalau nggak usah dimatiin nggak apa-apa, saya bilang gitu. Kita pakai suara yang nggak ada suara kayak gitu ya, di silent gitu. Jadi biar suaranya itu nggak denger ada SMS masuk atau telepon masuk kayak gitu. Jadi kita mungkin SMS-an atau apa kan nggak masalah, nggak harus dimatikan kayak gitu. Jadi tadi mbaknya sudah saya kasih masukan seperti itu, akhirnya bisa menerima dan majikan juga bisa memaklumi. Karena kalau misalnya kita kok malam atau mungkin mau tidur kok harus mematikan HP, itu nggak mungkin ya. Karena saya juga kasih masukan ke majikan juga. Kita takutnya kalau kita kan punya keluarga ya, meninggalkan keluarga di rumah, punya anak, kadang punya orang tua, mungkin kalau ada berita yang urgent, berita yang penting, kan harus mengabari, kadang-kadang ngabari ke kita. Lah kalau HP-nya kita off, mati ya, kita kan harus nunggu sampai besok pagi. Sedangkan kita nggak tahu permasalahan kita yang di rumah, keluarga kita kan gimana, kita nggak tahu. Jadi saya juga ngasih masukan ke majikan, nggak perlu dimatikan, cukup di silent saja, saya bilang kayak gitu. Akhirnya majikan juga sudah mengerti. Jadi permasalahannya sebenarnya cuman sepele ya, masalah kecil. Cuman kalau kita cuman lewat telepon, kita komunikasi lewat HP atau WA saja, kadang-kadang susah untuk Mbak PMI itu bisa menerima kayak gitu. Jadi kadang-kadang juga masih keberatan ya, tetap nggak bad mood kayak gitu, kerjanya nggak fokus. Makanya kita datang pelayanan, jadi sama-sama berkomunikasi, sama-sama musyawarah kayak gitu, sama-sama jelas ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, sebenarnya ini ada pesan lagi yang penting ya. Kalau kerja di rumah majikan, tolong beranikan. Kita maunya gimana itu
kita mendingan komunikasi langsung sama majikan. Sejahat apapun itu majikan kita ya, maksudnya mungkin majikan itu punya sifat disiplin atau mungkin kita sungkan mau ngomong gimana, tapi kalau kita nggak bicara, kita nggak mengungkapkan apa kemauan kita, majikan itu nggak pernah akan mengerti permintaan kita gimana. Jadi saya mohon kepada teman-teman, saya berharap kepada teman-teman semuanya, kalau di rumah majikan ada permasalahan yang sekiranya mau dibicarakan ke majikan, kita mending ngomong jujur ya. Sebisa mungkin kalau teman-teman yang belum bisa Mandarin, belum bisa bahasa secara bagus ya, kita belajar menyusun kalimat. Oh begini bisa ya, begini. Kita boleh tanyakan ke teman atau mungkin ke penerjemah kita masing-masing kayak gitu. Jadi berkomunikasi sama majikan itu juga penting. Nggak harus semuanya dikomunikasikan dengan penerjemah atau agensi, itu nggak. Kadang kalau nggak urgent banget, nggak penting banget ya nggak usah. Kan belum tentu majikan itu harus minta bantuan ke agensi, kadang-kadang diselesaikan sendiri kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini pesan dari saya tadi bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa baik-baik kerja ya, tetap semangat, jaga mood, selalu berdoa, semoga Gusti Allah selalu memberkahi. Oke? Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah selalu mengikuti channel saya, yang sudah bantu subscribe, like, serta komen, share. Saya ucapin terima kasih. Semoga semuanya sehat selalu, panjang umur, sukses dalam menjalankan aktivitasnya. Oke, itu saja pesan dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.